Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan legenda tentang bawang merah dan bawang putih. Dahulu kala di sebuah desa yang sangat subur, tinggallah seorang pedagang kaya yang bernama Ayah dan bawang putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang dengan bawang putih, sebab bawang putih ini adalah seorang gadis yang sangat penurut dan baik hati. Suatu hari setelah ayahnya pulang dari bepergian, dia membawa seorang perempuan dan seorang anak gadis. Dia hendak menikahi ibu ini dan bawang putih memiliki seorang ibu tiri dan kakak tiri yang bernama bawang merah. Ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan bawang merah akan menyuruh-nyuruh bawang putih hendaknya seperti seorang pembantu, mulai dari mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, sampai mencari kayu bakar. Jika pekerjaan bawang putih tidak beres, ibunya selalu membunuhnya, lalu tidak memberikannya dia makanan. Setiap pagi terdengar suara teriakan oleh ibu tiri dan bawang merah. Hei, bawang putih, cuci bajuku. Belum selesai mencuci, bawang putih langsung dipanggil lagi. Bawang putih, siapkan sarapan. Kami sudah sangat lapar. Baik bu, karena bawang putih sering disuruh dan dicukur, badannya kian menjadi kurus. Suatu hari, ayah bawang putih pulang dari bepergian dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang putih sangat sedih karenanya dia tidak pernah meninggalkan ayahnya. Dia selalu menjaga ayahnya sampai ayahnya sembuh. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayahnya kian meninggal dunia. Bawang putih mengatakan, "Ayah, bangunlah. Aku sendirian kalau ayah meninggal." Bawang putih menangis sedih. Ibu tiri dan bawang merah justru kehilangan. Ibu tiri mengatakan, "Akhirnya dia sudah meninggal," kata bawang merah. "Iya ya bu, sebentar lagi kita akan kaya raya. Karena harta dan rumah bawang putih akan menjadi milik kita." Kehidupan bawang putih ini menjadi semakin setelah ayahnya meninggal dunia. Tidak ada lagi yang menyayangi bawang putih dan tidak ada lagi yang menghiburnya. Ibu tiri dan bawang merah semakin menyiksa bawang putih, mencoba terus bersabar meski tantangan terus datang menghampiri bawang putih. Dia sering menangis pada malam hari. Bawang putih berkata, "Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka begini kepadaku?" Suatu hari bawang putih pergi hendak mencuci baju di sungai, dan dia masih mengantuk, badannya lemas dan tak berdaya. Saat mencuci, bawang putih tidak sadar jika selendang ibunya hanyut ke sungai. Jika bawang putih memasukkan cucian ke keranjang, dia baru terkejut. Ternyata selendang tersebut tidak ada dalam keranjang. Bawang putih berkata, "Ah, selendang ibu tidak ada. Jangan-jangan hanyut di sungai. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Kalau ibu tahu, pasti aku dihukum." Akhirnya bawang putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapi. Bawang putih berkata, "Paman, apakah paman melihat selendang berwarna merah hanyut di sungai?" Lalu petani itu mengangguk dan menjawab, "Selendang merah? Oh iya, saya melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil sama nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung." Bawang putih pun segera menaiki gunung. Di sana dia menemukan rumah kayu. Lalu bawang putih mengetuk rumah itu. Mengatakan, "Permisi nek, apakah nenek menemukan selendang milik ibuku?" Kemudian nenek tua itu keluar dari rumah
dan menyapa bawang putih. Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, cu? Aku bawang putih, Nek. Nenek tua itu memberikan selendang kepada bawang putih, tetapi dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu terlebih dulu. Bawang putih pun bersedia selama seharian. Bawang putih membantu si nenek tua itu dari mencari kayu bakar, membersihkan rumah, mencuci baju, dan masih banyak lagi. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Tibalah waktunya bawang putih untuk pamit pulang. Si nenek pun memberikan padanya. Bawang putih, ini selendang yang kamu cari. Oh iya, Nek, terima kasih banyak. Nenek berkata, aku ingin memberikan hadiah sebuah labu untukmu, karena kamu sudah membantuku. Pilih yang mana saja kamu suka. Di meja sudah ada 2 labu, kecil dan besar. Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak sanggup membawa labu besar, sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian ibu tirinya. Aku pilih yang kecil saja ya, Nek. Nenek bilang, baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham? Baik, Nek. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Sampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Dari mana saja kamu bawang putih? Kau sudah berani melawan ya? Bawang putih berkata, ampun Bu, ampun. Aku tadi. Bawang merah langsung berkata, Allah, cukup bawang putih. Kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus membulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa oleh bawang putih. Lah, ada labu tuh. Masaklah, kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi. Kemudian bawang putih pun mengambil pisau, lalu membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan berkilauan dan mahal harganya. Dari mana kau dapatkan labu itu? Lalu bawang putih menceritakan semuanya. Aduh, bawang putih, seharusnya kamu memilih labu yang besar. Isinya pasti lebih banyak. Dasar bodoh. Mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tirinya mendapatkan ide. Sepertinya aku punya ide. Lalu keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam mereka mengikuti arus selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek itu berjalan naik ke gunung. Aduh, aku capek sekali, Bu. Sebaiknya kita pulang saja. Ibu berkata, bawang merah, sabarlah. Sebentar lagi kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti akan lebih banyak dari bawang putih. Tapi aku sangat capek, Bu. Ibu tiri berkata, sabar bawang merah. Sesampainya di rumah nenek tua, ibu tiri dan bawang merah mengetuk pintu. Lalu nenek tua menyambut dengan baik. Kemudian ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Nenek yang baik hati, apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Oh iya, kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meskipun sambil mengeluh. Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan hal ini. Iya ya, ibu juga sudah lelah. Semoga si buah labunya nanti lebih banyak. Akhirnya selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibunya di rumah nenek tua itu. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Di meja ada 2 buah labu besar dan kecil. Coba pilihlah 1 labu sebagai hadiah dariku. Oh,
Tentu saja Ibu Tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, jangan kalian buka labu ini sebelum kalian sampai di rumah. Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek. Lalu bawang merah dan ibunya tidak mengikuti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, Ibu Tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bu, ayo kita buka labu ini saja. Nenek tua kan tidak tahu. Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Namun alangkah terkejutnya mereka sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan masih banyak lagi. Setelah itu segera saja mereka digigit ular. Apa ini? Wah, sakit. Bu, sakit bu. Bagaimana ini? Karena mereka masih di tengah hutan, jadi tidak ada orang pun yang dapat menolongnya. Ibu Tiri dan bawang merah pun mati keracunan sebab bisa ular yang digigitnya. Oleh sebab itu, keserakahannya lah yang membawa mereka ke dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih sudah hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek itu yang membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Selesai. Nah, itulah tadi cerita legenda bawang merah dan bawang putih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.